Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin kejadian 22, hari ini kita akan masuk ke kejadian 23 dari ayat 1 sampai 20. Hari ini kita akan membahas Sarah mati dan dikuburkan. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 23 ayat 1 sampai 20. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarkanlah kepada kami tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. "Tidak tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu diberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan ini kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Oke guys, jadi kita hari ini bakal lanjutin satu yang kemarin ya guys. Nah di ayat 1, di cerita ini Sarah umurnya udah 127 tahun. Nah Ishak udah 37 tahun. Nah di ayat kedua, Sarah ini dikuburkan di Hebron dan Abraham berkabung untuk kematian istrinya. Nah guys, kata berkabung di sini merujuk pada kekitmatan orang timur saat meratapi orang yang telah meninggal. Nah di ayat ketiga, Abraham ini berhari-hari berkabung guys. Dia duduk di tanah dan setelah kesedihannya mereda, dia pergi ke gerbang kota untuk berbicara dengan anak-anak Het nih. Nah di ayat keempat, dia ini meminta tanah untuk mengubur Sarah istrinya tercinta. Nah pengakuan ahli waris Het ini jadi bukti kepemilikan makam Sarah. Zaman itu kalau orang meninggal itu pengennya dikubur di tanah miliknya sendiri. So Abraham membeli tanah itu sehingga Abrahamlah yang punya hak atas tanah Kanaan dengan membeli kuburan di tanah itu. Nah lalu di ayat 5-6, anak-anak Het dan orang Kanaan lainnya ini menganggap Abraham sebagai raja yang perkasa di antara mereka. Nah di ayat ke-7, Abraham berdiri. Ini nih gestur orang timur pertanda dia membeli, terus yang jual itu posisinya duduk guys. Lalu sambil berdiri ia membungkuk berterima kasih. Untuk orang-orang negeri itu memang kayak gitu guys. Lalu di ayat 8-11, Abraham ini meminta aksi jual beli itu juga disaksikan oleh banyak orang, agar jelas gitu kepemilikan tanah itu kini di tangan Abraham, dan dia tetap kekeh untuk membayar tanah yang dibelinya itu, gak mau dikasih gratisan aja guys. Lalu di ayat 12-13, Abraham memberi hormat orang-orang Het untuk mengungkapkan terima kasih atas kebaikan mereka. Abraham berkata kepada pemimpin mereka, dia bersyukur, berterima kasih dan juga mau mendoakan mereka. Dan Abraham memberikan mereka sejumlah besar uang lebih dari harga tanah itu yang seharusnya.
Lalu di ayat 14-15, tapi si Efron ini nggak mau. Tapi Abrahamnya tetap ngotot bayar guys. Dan akhirnya disepakatilah nih harganya bakal jadi 400 shikal perak. Lalu di ayat 16, Abraham membayar sesuai permintaan mereka itu. Dan di ayat 17-18, dan ladang Efron yang berada di Makpela. Akhirnya, jual beli itu disetujui penduduk di depan pemimpin mereka. Kayak sekarang itu, misalnya sertifikat tanah dan akta itu udah resmi Kanaan itu miliknya Abraham gitu guys. Lalu di ayat 19, setelah Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua di lapangan Makmela, di ayat 20, ladang serta gua yang ada di dalamnya dipastikan bagi Abraham adalah tempat yang tepat sebagai tanah perjanjian dan tempat mereka berpulang. Ya demikian teman-teman, firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikannya. Jadi guys, hari ini kita belajar dari Abraham untuk memelihara tradisi dan menguburkan istrinya sebagai tanda cinta dengan penuh hormat. Secinta itu ya guys. Nah, untuk mendapatkan tanah itu, dia meminta kepada keturunan Het, pewaris tanah Kanaan, dan berbicara pada raja serta seluruh rakyat. Nah, dia ini membayar sejumlah uang untuk kepentingan kuburan itu dan memberi hormat setelah kuburan itu diserahkan. Sungguh menunjukkan cintanya untuk Sarah ya guys, dan juga ketaatannya pada Tuhan juga. Lalu, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini guys? Yang bisa kita terapkan adalah kita harus bisa memegang dan menenggapkan janji Tuhan buat kita, dan belajar dari Abraham untuk perlakukan orang yang kita sayang dengan cara yang tepat dan seharusnya. Lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini, gimana sih cara kamu mengekspresikan rasa cinta untuk orang yang kamu sayang? Misalnya papa, mama, koko, cici, pembina, dan lain-lain. Dan juga gimana sih cara memelihara dan mengenapkan janji Tuhan dalam hidupmu? Seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget ya teman-teman. Ya jadi segitu aja satu doa kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong saya untuk bisa mengasihi dan mengekspresikan rasa kasih pada orang-orang dekat saya, dan mengekspresikan rasa kasihku kepadamu dengan memelihara dan mengenapkan janjimu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.